Menelusuri kembali ke masa lampau, sebuah periode yang sangat berbeda dalam hal kebersihan. Eropa di abad pertengahan, ketika kebersihan tak menjadi prioritas, dan praktik mandi yang dianggap sebagai kebutuhan penting dan rutin di abad modern ini, justru menjadi hal yang sangat jarang dilakukan masyarakat Eropa saat itu. Faktor apa? Dan bagaimana kehidupan sehari-hari bisa tetap nyaman tanpa kebersihan yang dianggap penting dan menjadi standar kehidupan saat ini? Di Eropa abad pertengahan, kebiasaan mandi bukanlah bagian integral dari rutinitas harian. Salah satu alasan utama adalah pandangan masyarakat terhadap air dan kebersihan. Banyak orang pada waktu itu percaya bahwa mandi dengan air bisa membawa penyakit atau mengganggu keseimbangan humor tubuh, sebuah konsep medis yang dominan pada masa itu. Sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13, kebiasaan mandi yang seringkali dikaitkan dengan kesehatan dan kebersihan mulai menurun di banyak wilayah Eropa. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keyakinan yang menganggap mandi sebagai sesuatu yang tidak bersih atau tidak perlu. Walaupun mandi dalam arti modern jarang dilakukan, masyarakat Eropa abad pertengahan tidak sepenuhnya mengabaikan kebersihan. Beberapa kelompok, seperti masyarakat Muslim di Spanyol dan pengikut berbagai tradisi religius, tetap mempraktikkan kebiasaan mandi rutin dan pembersihan. Di negara-negara seperti Inggris dan Prancis, kebersihan lebih banyak dilakukan dengan menggunakan kain basah, atau membersihkan tubuh dengan berbagai minyak dan salep. Di lingkungan perkotaan, tempat-tempat mandi umum kadang-kadang tersedia, tetapi penggunaannya sangat terbatas. Di kawasan pedesaan, kebersihan seringkali diabaikan, dengan rumah-rumah yang jarang dibersihkan dan lingkungan sekitar yang seringkali penuh dengan sampah. Kegiatan seperti pembuangan limbah rumah tangga ke saluran terbuka atau sungai, serta kekurangan fasilitas sanitasi yang memadai, memperburuk kondisi kesehatan umum. Bau tidak sedap dan lingkungan yang tidak bersih menjadi hal yang biasa, sehingga penyakit menular sangat mudah menyebar. Dalam hal ini, bau tubuh menjadi masalah umum. Untuk menutupi bau yang tidak sedap akibat jarangnya mandi, minyak wangi dan wewangian digunakan sebagai solusi praktis kala itu. Masyarakat, terutama kalangan bangsawan dan elit sosial, mereka menggunakan minyak wangi berbahan dasar rempah-rempah, bunga, dan buah-buahan. Penggunaan wewangian ini bukan hanya untuk menambah status sosial, tetapi juga untuk mengatasi bau tubuh dan meningkatkan kenyamanan dalam kondisi kebersihan yang buruk. Menurut beberapa sumber, Ratu Elizabeth I diketahui oleh banyak sejarawan memiliki gigi hitam dengan nafas yang bau. Tubuhnya sering ditutupi dengan bubuk bedak wangi sepanjang waktu untuk menyamarkan bau badannya, serta gigi hitamnya diduga karena ia sangat menyukai gula dan permen. Bau badannya yang menyengat adalah sesuatu yang tidak dapat diprotes pada saat itu, karena sang ratu bisa saja memerintahkan pemenggalan kepala, hanya karena tingkah seseorang atau perubahan suasana hatinya, meskipun alasan tersebut tampak sepele. Ia sangat memperhatikan citranya, dan memang ada kontrol ketat atas representasi visualnya selama masa pemerintahannya. Potret dirinya yang dianggap baik yang diizinkan untuk dipublikasikan. Sementara, potret-potret lain yang dianggap tidak memadai atau tidak menggambarkan dirinya dengan cara yang sesuai, maka sudah pasti dilarang dan diperintahkan untuk dihancurkan. Karena hal inilah, banyak potret Ratu Elizabeth I yang dipesan atau disetujui menggambarkannya dengan cara yang sangat idealis, seringkali menunjukkan dia sebagai lambang kecantikan dan kekuasaan. Eropa abad pertengahan, mandi menjadi hal yang tabu. Umat Kristiani saat itu menghindari mandi telanjang demi menjaga kesopanan, mengikuti ajaran yang melarang tindakan tersebut. Pemandian umum juga dijauhi karena dianggap sebagai tempat yang memicu tindakan immoral, serta dipercaya menjadi sarang penyebaran penyakit yang meresap melalui pori-pori kulit yang terbuka. Itulah mengapa aktivitas membersihkan tubuh jarang dilakukan, dianggap sebagai tindakan berbahaya yang bisa membawa penyakit, bahkan kematian. Namun, kepercayaan itu telah lama ditinggalkan. Dalam ilmu kedokteran modern, mandi dan menjaga kebersihan diri adalah benteng utama untuk melindungi tubuh dari ancaman penyakit, menjadikannya esensial untuk kesehatan. Sudah menjadi lumrah bahwa kebersihan bukanlah prioritas dalam kehidupan masyarakat Eropa kala itu. Hal ini terlihat jelas dari kondisi sanitasi yang sangat buruk dan tidak sehat. Sistem pembuangan air besar hampir tidak ada, dan warga sering membuang kotoran langsung ke jalanan atau ke selokan terbuka yang mengalir lambat, menciptakan bau busuk. Sungai dan kanal, yang juga digunakan sebagai tempat pembuangan, berubah menjadi arus kotor yang penuh penyakit. Bahkan di kastil dan istana, kondisi sanitasi tidak jauh lebih baik, dengan garderobe yang hanya berupa lubang yang langsung mengarah ke parit atau sungai, di mana limbah manusia menumpuk dan menciptakan lingkungan yang sangat tidak sehat.
Karena kebiasaan yang sangat kotor dan jauh dari standar kebersihan yang memadai, penyakit mematikan seperti disentri dan kolera menyebar dengan cepat. Kebersihan yang sangat buruk di kota-kota Eropa, ditambah dengan kebiasaan mandi yang jarang dan sistem pembuangan kotoran yang tidak memadai, menciptakan lingkungan yang sangat kondusif bagi penyebaran penyakit. Kondisi-kondisi ini berperan sebagai salah satu pemicu utama wabah hitam yang melanda Eropa pada abad ke-14. Setelah wabah mereda, terjadi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kebersihan dan sanitasi. Penyakit ini dipicu oleh bakteri Yersinia pestis yang ditularkan melalui kutu tikus, dan menyebar dengan cepat dalam lingkungan yang tidak bersih serta sistem pembuangan yang buruk. Sebagai reaksi terhadap wabah ini, beberapa perubahan perlahan mulai terjadi dalam cara masyarakat Eropa memandang kebersihan. Meskipun kebiasaan mandi tidak langsung kembali menjadi rutinitas harian, perhatian mulai berfokus pada upaya memperbaiki kondisi sanitasi dan meningkatkan kesehatan. Keberadaan penyakit yang mengerikan ini mengubah pandangan terhadap kebersihan sebagai langkah pencegahan penyakit. Masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga kebersihan untuk melindungi diri dari ancaman penyakit menular. Hal ini menandai awal perubahan signifikan dalam praktik kebersihan yang akan berlanjut hingga abad-abad berikutnya. Dengan berlalunya waktu, era Renaissance dan periode berikutnya menyaksikan pergeseran signifikan dalam pendekatan terhadap kebersihan. Penemuan dan perbaikan dalam hal sanitasi, serta perubahan sosial yang lebih luas, mulai mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat Eropa di abad pertengahan. Proses evolusi ini menunjukkan bagaimana krisis dapat memicu perubahan yang mendalam dan mendasar dalam masyarakat. Menyusuri jejak perubahan ini, kita dapat melihat bagaimana masyarakat yang sebelumnya mengabaikan kebersihan akhirnya mulai sadar, membentuk dasar bagi sistem kebersihan modern yang kita kenal hari ini. Perjalanan dari kegelapan ketidakpedulian terhadap kebersihan menuju penekanan pada kesehatan, telah memberikan gambaran tentang bagaimana manusia terus belajar dan berkembang dari pengalaman sejarah.